Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Mbak Rita Effendi, Investment Consultant dan juga founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi Mbak Rita. Selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Rita di Marketplace. Semoga sehat selalu Mbak Rita. Ya, makasih. Baik, ada beberapa isu yang kemudian nampaknya menarik untuk kita perbincangkan di pagi hari ini. Tentu saja Mhm, update dari konflik Timur Tengah antara Iran dan juga Israel. Ada semacam gestur dari Iran untuk kemudian meminta Qatar, Arab Saudi dan juga Amerika Serikat untuk menekan Israel agar Israel mau menunjukkan sikap yang cenderung ke gencatan senjata mhm. begitu. Sejauh mana ini akhirnya juga cukup mempengaruhi pergerakan dari minyak ataupun energi lah ya, ataupun sektor energi dalam negeri Mbak Rita. Apa yang perlu diantisipasi terkait dengan ini? Iya, kelihatannya hal yang sangat bagus ya, dan kalau misalnya itu gencatan senjata itu bisa terjadi, berarti kita bisa lihat dari kemarin begitu ada berita aja harga oil udah langsung terkoreksi lumayan ya, lumayan tajam dari kenaikan sebelumnya. Walaupun hari pagi ini udah mulai ada kenaikan lagi sebesar 0,7% untuk Brent udah balik lagi ke 73, crude oil WTI juga udah balik ke 70. Jadi emang kita harus cermatin karena dengan kenaikan harga oil itu akan terjadi inflasi energi yang bisa menekan daya beli dan kemungkinan juga melemahkan mata uang kita ya. Jadi akan banyak dampak yang kurang positif nih buat kita sebenarnya dengan kenaikan harga minyak itu sendiri ya. Walaupun di beberapa sektor tertentu mungkin ini dilihat menjadi sebuah berkah begitu ya? Ya, mungkin untuk eksporter, untuk perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas, yang ekspor keluar, yang komoditi, mungkin itu akan terdampak secara positif ya, karena Hmm. akan ada kenaikan income dari situ ya. Baik, dari analisis Anda melihat pergerakan belakangan untuk minyak lah ya ataupun sektor energi, saatnya ini kemudian untuk bisa masuk atau Anda melihat masih rawan koreksi Mbak Rita? Mungkin karena kemarin naiknya lumayan tinggi ya untuk beberapa saham seperti contohnya energi itu kan lumayan loncat hampir mendekati arah paginya, cuman Hmm. walaupun siangnya agak turun. Mungkin kalau aku sih lebih baik wait and see, lihat dulu perkembangan daripada nanti buru-buru masuk ternyata harga oilnya turun karena biasa saham-saham komoditas ini erat kaitannya dengan pergerakan harga komoditas itu gitu loh. Hmm. Mungkin masih banyak sektor yang boleh dipantau seperti energi terbarukan yang memang juga lagi rame nih sekarang ini. Oke, wait and see pasca kemarin menguat signifikan begitu karena masih rawan koreksi begitu ya dan masih ada indikator bahwa kemudian harga minyak akan turun lagi Takutnya. begitu ya. Baik, Mhm. lalu bagaimana Anda melihat sebetulnya keberlangsungan konflik antara Iran dan Israel sendiri, Mbak Rita? Tentunya melihat beberapa indikator lah ya dari gestur Mhm. kepala negara dari kedua negara begitu. Bagaimana Anda melihat proyeksinya? Kelihatannya ini akan alot juga nih ya negonya ya. Entah itu, mereka mau saling menurunkan, egonya untuk sama-sama nego. Nah, makanya kita masih tunggu nih kelihatannya, eee, yang ribet nih Israel kan yang nyerang duluan nih, apakah Hmm. dia akan nurut nih sama kakaknya si Hmm. Amrik ini. Nah, kita masih nunggu mudah-mudahan ada kata sepakat karena memang dengan lonjakan harga, oil itu yang merepotkan juga, kemarin ada berita juga nih yang bikin kita was-was, mereka akan nutup juga Selat Hormuz ya, kelihatannya ada berita juga ke sana. Jadi itu akan bikin tuh semua jadi makin, mata rantai pasokan jadi naik, harga komoditas naik, inflasi itu Hmm. bakalan ngeri juga sih ujung-ujungnya nanti ya. Dan ini terjadi di tengah pergolakan terkait dengan perang dagang Amerika dengan mitra-mitra Benar dagangnya begitu ya, semakin kemudian benar. memperberat Iya, isu-isu ataupun mungkin banyak hal yang akhirnya kita harus pertimbangkan karena mungkin benar beberapa benar. waktu yang lalu berpikiran untuk kemudian chip in ke pasar Mhm saham, tapi mhm. kalau ngelihat kondisi marketnya begini ya mereka mikir lagi gitu ya. Benar benar. Karena Oke. yang ngeri itu kalau sampai ditutup itu Selat Hormuz, diprediksi harga minyak bisa 130. Hmm. Ngeri sih, ngeri. Oke, artinya semakin dihindari saham-saham berbasis energi? Lebih baik wait and see, karena kan ini Potensi lagi ya? mereka akan nego kan. Kalau Oke. misalnya nego ini berhasil, mungkin gencatan senjata, harga emas, harga oil akan terkoreksi dulu. Karena kemarin naiknya lumayan tinggi kan. Baik, kalau Anda tadi secara spesifik untuk saham-saham berbasis energi,
Mhm, merekomendasikan wait and see terlebih dahulu dan kalau kita kemudian lihat IHSG kemarin melemah, walaupun mhm. memang pergerakan dari bursa Asia menguat begitu ya di tengah apa yang kemudian terjadi di, Iran dan juga Israel. Secara, general bagaimana Anda kemudian melihat pergerakan dari IHSG, di pekan-pekan ini, ataupun mungkin ya di beberapa hari inilah ke depan at least sampai dengan hari Jumat, Mbak Rita, akan kemana sebetulnya arah IHSG? IHSG kelihatannya kemarin terpengaruh dari beberapa, saham salah satu sih yang sebenarnya aman yang, sebagai salah satu the biggest market cap juga yang tiba-tiba terkoreksi lumayan tajam ya, itu membuat indeks kita juga ketarik turun ke bawah dan mungkin banking juga kemarin masih belum, positif pergerakannya. Jadi mungkin kalau memang market kita ini sangat volatile. Jadi sekarang dengan 2 kubu adanya blue chip dan saham Konglo. Nah, tapi hari ini ada yang menarik ya, kalau misal saham Konglo bergerak yang tadinya kita bisa, menghindari support nih, kan ada support indeks di sekitar 6940 nih, kalau dia koreksi kan bisa, ngetes ke support itu. Tapi kok hari ini ternyata saham Konglo itu berhasil menahan laju indeks dan dia bisa naik, itu mungkin bisa berpeluang menguat lagi nih ke atas kelihatannya sih. Oke, saham-saham Konglo yang menarik, mana saja Mbak Rita menurut Anda? Yang terdeteksi secara teknikal kemarin ada pergerakan atau ada inflow, salah satunya PANI. Karena PANI itu kelihatannya akan ada buka jalan tol baru di Juli, kemudian juga akan buka dia punya convention center NICE di bulan Agustus. Mungkin berita itu yang membuat saham PANI itu bergerak dan saham Konglo lain yang kemarin sempat, rame paginya itu ya, aman ya walaupun Hmm. habis itu terkoreksi. Dan kalau saham 4PP kemarin kelihatannya masih sideways, yang naik cuman Barito aja sih. Oke, saatnya masuk kalau dilihat dari indikatornya mulai ada pergerakan atau cicil beli atau gimana, Mbak Rita? Menurut aku sangat menarik untuk, coba entry masuk secara teknikal, PANI itu sudah, dari volume perdagangannya juga udah mulai ada peningkatan, menurut aku udah boleh dipantau, nanti juga masuk ke salah satu saham yang aku rekomendasikan ya nanti di, Oke, sesi teknikal. baik, dari saham-saham Konglo untuk mereka Mhm, yang kemudian tertarik untuk bisa masuk ke menengah ke panjang lah begitu, mhm mungkin, mhm. ini, masuk ke dalam radar mereka begitu. Mana yang secara fundamental tuh, paling baik lah gitu dan teknikal juga ya oke lah, tapi kemudian cukup stabil dan Mhm. fundamentalnya juga sangat baik? Kelihatannya yang ketahan ya, kalau kita lihat pergerakannya lumayan bertahan, kelihatannya Barito. Mmm, Barito udah naik lumayan banyak dari 800 dan sekarang udah 1.500 sekian, tapi dia tuh nggak bisa turun jauh, 1475 kelihatan udah ada yang beliin dan mmm, 15, walaupun market-nya kemarin merah dari area teritori merah, akhirnya bisa bergerak ke atas. Kelihatannya, ada satu broker yang memberikan rekomendasi Barito dengan target 4.200 walaupun tuh harganya tinggi banget gitu, mhm, nyampe atau enggak itu target setahun dan oke, story-nya ya karena divaluasi dari tinggi harga TPIA dan harga Brent, oke. translate ke harga valuasi Barito itu. Kelihatannya Barito masih cukup menarik secara teknikal maupun dari story atau dari, fundamental itu sendiri ya, berdasarkan Oke, riset report yang dikeluarkan salah satu broker. oke. Kalau dari Anda sendiri melihat ataupun memproyeksikan Mbak Rita sendiri di harga berapa untuk akhir tahun, Mbak Rita? Kelihatannya Barito bisa mencapai sekitar 18 ya, disclaimer Mmm, on ya tapi ya tetap ya, oke, karena kan pergerakan saham ini sangat, dinamis dan fluktuatif banget ya, kayak gitu. oke. Baik, kita ke saham yang pada perdagangan, kemarin memberatkan, IHSG, sektor barang konsumer primer, melemah terdalam terkoreksi 1,38%. Analisa Anda terkait dengan sektor ini seperti apa, Mbak Rita? Saham untuk consumer kemarin memang terkoreksi mungkin dampak dari kenaikan harga oil juga ya, itu Mhm, membuat kekhawatiran akan ada terjadi kenaikan cost-nya mereka. Jadi kelihatannya memang saham-saham consumer saat ini menurut aku masih kurang menarik karena nggak ada strong katalis, jadi ya lebih baik tunggu di bawah, wait and see atau buy on weakness aja sih sementara. oke, oke. Menurut aku lebih menarik saham-saham yang energi terbarukan. Oke, karena memang Mhm, secara proyeksi ini, akan lebih, banyak, kebutuhannya begitu dan, juga mungkin secara sentimen akan menarik begitu ya. iya benar. Oke, baik,
Kalau dilihat, dari apa yang kemudian menjadi concern di, dalam negeri ataupun di domestik, sebetulnya apa sih yang menjadi concern belakangan oleh investor, Mbak Rita? Dan ini juga, jadi satu hal yang cukup menjadi pertimbangan lah kemudian, sebelum mereka, chip in ke, IHSG ataupun di, saham-saham dalam negeri. Kalau investor kita tuh kalau secara retail banyak sekali retail yang sebelumnya itu masuk ke saham perbankan dan sampai sekarang itu mereka masih stuck di sana ya. Jadi Mmm, modalnya itu kelihatan masih ketahan di sektor-sektor blue chip lama seperti banking, telco. Nah, untuk banking kita juga masih ada concern tersendiri karena di bulan Juli nanti akan ada launching Koperasi Merah Putih. Jadi itu mmm, juga akan mengambil dana pinjaman dari sektor banking. Itu satu story, kemudian banking juga kemarin memberikan, dividen 100% untuk company itu sendiri sebenarnya itu kurang positif karena mhm, nggak ada yang ditahan, nggak ada laba yang ditahan untuk perkembangan baik, ekspansi. Jadi ya lebih bagus untuk sektor lain. Jadi retail kita masih banyak nyangkut mmm, istilahnya di banking lama dan untuk saham-saham lainnya kelihatan mereka juga jadinya sangat cepet ya tradingnya kayak kita lihat kemarin kayak Indika juga ya. Kemarin salah satu saham yang menarik dan naiknya lumayan tinggi, tapi akhirnya baik, akhirnya sorenya tutup di bawah juga gitu loh. mmm, Eee, PGO juga terjadi, fluktuatif. Jadi mungkin baik. concern, retail juga sangat takut akan perubahan news, jadi mereka banyak yang, hit and run secara cepat gitu loh. Oke, beberapa analisa dari Anda tentu saja berujung kepada saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Apa saja kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mbak Rita. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.